tangan ketika kita di hadapan Tuhan? Why do we need to lift up our hands when we are in the presence of the Lord? Apakah itu karena kebiasaan? Is it just because the habit? Atau itu karena denominasi tertentu? Or just because of certain denomination? Setiap kali menyembah Tuhan mesti pakai angkat-angkat tangan. Every time worship the Lord, then you need to raise your hand. Atau mungkin kita merasa sangat terpaksa. Or maybe we just feel that we have to. Karena berkali-kali oleh pemimpin pujian diminta untuk mengangkat kedua tangan kita. Because of the worship leader saying us to do so. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau katakan, Tonight, brother and sister, I want to say, pada waktu kita datang di hadapan Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita, when we are in the presence of the Lord and we lift our hands, itu artinya kita datang dengan menyerah kepada Tuhan. that means that we are surrendering to Him. Orang kalau perang dia mau menyerah, tandanya apa? When people in the war, what is the sign when they want to surrender? Angkat tangan. Raise their hands. Itu sebabnya ketika kita angkat tangan, maka Allah kita akan turun tangan dalam hidup kita. It means that when we lift up our hands, Pada saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. when God's hand is with us, Artinya pada waktu kita datang dengan menyerah kepada Tuhan, when we come and surrender to Him, maka Allah kita akan bertindak dalam hidup kita. God will do something in our life. Itu juga sebabnya kalau kita hari-hari ini mungkin melihat sepertinya Tuhan tidak buat apa-apa dalam hidup kita. And probably on these days we see that God do nothing in our lives. Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan. Don't blame God. Atau saya mau koreksi perkataan saya. Or I want to correct my statement. Bukan jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, Don't rush to blame God, tapi jangan pernah salahkan Tuhan. but never blame God. Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah salah. But God, because God is never wrong. Allah yang kita sembah dia terlalu bijak untuk bisa buat salah dalam hidup kita. He is too wise to make a mistake. Itu sebabnya dia tidak pernah salah. That's why He never make a mistake. Mari kita cek lagi kepada diri kita. Let's check ourselves. Betulkah kita sudah sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan? Is that true that we really surrender ourselves to God? Sebab firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Because the Word of God says, put all your worry to God. Give all your problems to Him. Maka aku akan bertindak. Then I will do something. Artinya selama kita tidak menyerah kepada Tuhan, That means when we don't surrender to God, maka Tuhan tidak akan pernah bertindak dalam hidup kita. then God will never do anything in our lives. Namun sayangnya manusia sulit sekali untuk menyerah sama Tuhan. But many times people are very hard for them to surrender. Mari kita jujur akui, Let us be honest. seringkali kita sulit untuk menyerah sama Tuhan kan. Many times it's hard for us to surrender to God. Tapi ironisnya dengan begitu mudahnya kita bisa menyerah kepada keadaan yang ada. But ironically, many times we are surrendered to our circumstances. Itu sebabnya malam ini apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, That's why tonight, whatever your circumstances is, sekali lagi izinkan saya berkata, let's just allow me to say this. jangan pernah menyerah kalah dalam hidup ini. Don't ever give up. Ever give up in this life. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di Let us hadapan all Tuhan stand malam ini. up in the presence of the Lord. Kita mau bangun iman percaya kita malam hari ini. We want to build our faith. Kita mau menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan We malam want to ini. commit ourselves to the Lord. Memasuki tahun 2008 ini, After the new year, kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang menyertai hidup kita, we believe that it's the same God who is with us. membuat kita tidak ada alasan untuk menyerahkan Allah dalam hidup ini. Make us that there is no reason to give up. Mari kita bersama-sama katakan di hadapan Dia malam ini.